Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tamlika ini tentunya. Nah, untuk kawan-kawan semua nih, mungkin kawan-kawan ketika nonton YouTube tuh, ketika kawan-kawan nonton YouTube, play sebuah video, akan ada, begitu setelah selesai video tersebut berakhir, akan ada video lain yang langsung disarankan untuk kita nonton selanjutnya, atau biasa namanya tonton selanjutnya. Tonton selanjutnya itu muncul dari mana? Apa pertimbangan YouTube untuk menentukan apa video selanjutnya? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, kawan-kawan, lagi-lagi nih. Kenapa kita jawab-jawab seperti ini? Karena kita jadi pakar produk YouTube. Pakar produk YouTube ini produk expert. Jadi kawan-kawan cukup ketik saja di Google produk expert, akan ada direktori di bagian pinggir sini. Lalu ketik nama yang ingin dicari, profilnya bakal muncul. Namun ini jaringannya lagi error sepertinya. Jadi langsung kita lanjutkan saja pembahasannya. Kita balik ke YouTube, kita coba misalkan kawan kan ngeklik sebuah video, misalkan nih video ini. Kita klik, lalu kita play, lalu kita teruskan sampai di ujung, misalkan kita langsung pencet saja, kita majukan videonya. Ini muka mungkin dikecilkan dulu mungkin. Kita coba kecilkan dulu. Ini kita geser sampai ujung. Nah, langsung muncul fenomena langka. Video berikutnya dalam 3, 2, 1. Kalau kita tidak pencet batal, langsung terputar. Kok muncul video lain? Dan ini dari channel yang berbeda. Channel yang berbeda. Tadi channelnya TV One, sekarang channelnya CNN Indonesia. Nah, apa gunanya untuk YouTuber pemula tahu apa nih yang kita bisa manfaatkan nih dari informasi ini? Ini namanya kita bisa pakai ini sebagai trik untuk menunggang sebuah video. Jadi kita bisa menunggang atau menumpang, trik menumpang. Tapi sebelum itu kita lihat dulu bagaimana penjelasan resminya. Penjelasan resminya adalah bagaimana video diberi peringkat pada rekomendasi bagian berikutnya. Rekomendasi video direkomendasikan bersama video yang ditonton oleh penonton di bagian berikutnya. Oke, bisa dipahami yang tadi. Rekomendasi video diberi peringkat untuk menawarkan video kepada penonton yang kemungkinan besar akan mereka tonton berikutnya. Jadi video yang tadi itu YouTube maunya itu kalau dikasih video itu kemungkinan besar orang lanjut menonton. Nah, otomatis ini sistem sudah menduga kalau dia habis nonton ini, disodorkan ini, dia akan lanjut menonton. Oke, disimpan dulu. Lalu video yang direkomendasikan sering dikaitkan dengan video yang ditonton oleh penonton Anda, tapi video tersebut juga dipersonalisasi berdasarkan histori tontonan. Oke, jadi ada dua tipenya kenapa video itu muncul di setelahnya video yang kita tonton. Pertama, ini yang di mana ini dikaitkan dengan video yang ditonton oleh penonton Anda. Pertama, dikaitkan video yang ditonton penonton Anda. Yang kedua, berdasarkan histori tontonan. Yang mana yang bisa kita tunggangi sebenarnya nih? Yang mana yang bisa kita tunggangi? Dua-duanya bisa kita tunggangi, baik yang ditonton oleh penonton Anda maupun
history tontonan dari penonton Anda. Kita tempatkan dulu diri kita ini sebagai apa? Sebagai penonton dan sebagai YouTubernya. Pertama, sebagai penonton. Penonton misalkan mencari konten A. Dia nemu konten dari channel A. Tapi setelah dia nonton konten dari channel A, dia melanjutkan menonton konten berikutnya, dia tidak sadar sudah ada di konten channel B. Itu yang di episode sebelumnya. Di bagian sini sebenarnya kan ada tuh, kalau kita buka YouTube Studio, ada channel yang juga ditonton oleh penonton Anda. Masuk di bagian analitik, lalu klik di bagian penonton, turunkan paling bawah. Ini channel lain yang ditonton oleh penonton Anda. Artinya nih, orang habis nonton Bang Den JC, atau orang habis nonton Zona Tutorial, tahu-tahu nih dia habis nonton Zona Tutorial misalkan, tahu-tahu dia sudah ada di channel Tamlika. Dia habis nonton Bang Den JC misalkan, tahu-tahu dia sudah ada di channel Tamlika. Itu yang kedua, kita bisa masuk di bagian konten. Turunkan paling bawah, geser lagi konten yang menyarankan Anda. Nah, jadi tadi itu berdasarkan channelnya, sekarang berdasarkan kontennya. Ini video yang direkomendasikan dikaitkan dengan video yang ditonton penonton Anda. Apa buktinya? Masuk di bagian sini, lihat orang habis nonton video ini berakhir di video channel Tamlika. Orang habis nonton video ini menonton channel Tamlika. Kalau anda percaya kawan-kawan, tinggal klik saja di channelnya. Kalau channelnya kawan-kawan itu sudah cukup lama, maka ini datanya sudah ada. Kalau kita klik misalkan ini saya klik satu nih, nggak tahu channelnya siapa yang muncul nanti nih. Kita lihat, dia akan langsung buka di YouTube harusnya. Hanya nggak tahu kenapa dia nggak buka ini. Ini saya juga belum pernah ngeklik ini yang ini judulnya tadi tuh. Jadi nggak tahu. Tuh kan channelnya Zona. Nah, coba kita close dulu iklannya. Zona ini pakar produk juga. Kenapa penonton YouTube sepi padahal udah berbagai cara dilakukan? Share pengalaman. Jadi dia habis nonton konten yang ini. Maksudnya orang habis nonton konten yang ini, konten selanjutnya masuk ke channel Tamlika. Seperti begitu. Atau misalkan kalau masih tidak percaya, kita klik yang video berikutnya. Tapi ini, saya salah ngeklik. Kita masuk di bagian konten, turunkan paling bawah, konten yang menyarankan Anda. Misalkan ini cara video banyak nonton di YouTube. Kita klik kontennya siapa nih yang muncul nih. Kita bareng-bareng lihat. Jadi ini dari kawan-kawan ini. Misalkan ini Jobs Reset TV. Wah, ini subscribernya 600.000 nih. Luar biasa, kita dapat penonton dari channel ini. 600.000 subscriber. Cara agar video kita banyak yang nonton di YouTube. YouTuber pemula wajib tahu. Jadi orang habis nonton video ini berakhir di channel Tamlika. Itu yang dimaksud konten yang disarankan. Dia tidak sadar nih, dia sudah pindah channel. Bagaimana cara menungganginya? Bagaimana caranya YouTuber pemula bisa memanfaatkan fitur ini? Caranya ialah kawan-kawan, ketika punya ide membuat sebuah konten, ini kita ada ide nih mau buat sebuah konten, kita masukkan ide kita di pencarian sini. Lalu kita lihat apa hasil yang muncul di pencarian. Misalkan nih kita mau buat konten masak telur. Nah, ini saya habis buka DNJC ini. Kita misalkan mau nyari konten masak telur. Kawan-kawan mau buat konten masak telur itu banyak. Ini
Ini semuanya ini akan bakal harus masuk di judul. Tinggal kawan-kawan pilih masak telur balado misalkan. Klik telur balado. Lalu setelah itu lihat apa yang langsung dimunculkan oleh YouTube. Resep dan cara masak balado telur. Nah, kawan-kawan tambahkan di belakangnya 2021 ala anak kos misalkan, atau kombinasikan dengan diklik lagi di sini. Misalkan orak-arik masak telur balado orak-arik misalkan begitu. Jadi bagaimana mengkombinasikan kata-kata agar konten kita nih menumpang di rekomendasi video selanjutnya. Kali-kali aja tuh orang yang melanjutkan nonton ketemu konten kita, ternyata dia ngeklop sama kita, bisa jadi orang tersebut merupakan penonton kita selanjutnya. Bisa jadi juga dia ndak ngeklop, ya ndak masalah, ada penonton lainnya. Jadi bagaimana kawan-kawan kombinasikan kata-kata di pencarian, video yang muncul di pencarian judulnya itu apa, itu masukkan semuanya, dirangkai, main puzzle lah, kita putar-putar main puzzle, supaya nanti banyak konten-konten channel-channel besar nih tahu-tahu sudah ada di channel kita. Tapi ingat, pastikan apa yang harus dipastikan, konten kita itu bagaimana supaya bisa ditonton lama oleh penonton. Walaupun konten kita muncul di selanjutnya, tapi hanya ditonton sebentar saja oleh orang yang menonton, itu bisa dianggap konten kita hanya menarik di awal. Konten yang hanya menarik di awal itu konten clickbait namanya. Jadi kita buat menarik, ketika ditonton orang bisa tahan lama menonton. Ini videonya sudah durasinya kepanjangan, kita akhiri saja video kali ini. Oke. Semoga ada manfaatnya untuk kawan-kawan semuanya. Pastikan memencet tombol subscribe dan like video ini. Nah, seperti begitu, kawan-kawan bisa sampaikan ke penonton. Pencet like, pencet subscribe kalau mau. Aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Edukasi YouTube. Nah, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.